Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nama saya Muhammad Amin Maulana. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan desain turbin angin poros vertikal menggunakan tiga sudut. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang secara alami dapat diperbarui atau tidak akan habis setidaknya dalam skala waktu manusia. Berbeda dengan energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi, energi terbarukan cenderung lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Latar belakang energi angin merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Penggunaan turbin angin skala kecil cocok untuk daerah terpencil yang belum terjangkau listrik nasional. Tantangan utama adalah bagaimana merancang turbin yang efisien di kecepatan angin rendah dan biayanya terjangkau. Nah, di sini ada macam-macam turbin. Ada dua. Yang pertama turbin sumbu horizontal (HAW). Turbin sumbu horizontal itu poros baling-balingnya sejajar permukaan tanah, seperti yang di gambar ini. Umumnya memiliki 2 sampai 3 baling-baling besar. Efisiensi tinggi, tapi harus menghadap arah angin. Cocok untuk skala besar di daerah terbuka atau ladang angin. Yang kedua ada turbin sumbu vertikal, seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Poros baling-baling tegak lurus, itu yang vertikal. Dia bentuk bisa seperti helix atau drum, menangkap angin dari segala arah, cocok untuk skala kecil dan daerah perkotaan. Lebih mudah dirawat, tapi efisiensinya lebih rendah. Nah, di sini ada metodologi perancangan. Metode yang digunakan untuk merancang turbin angin skala kecil yaitu dengan analisis, sehingga perlu diketahui terlebih dahulu target daya turbin yang akan dipenuhi dan kondisi kecepatan rata-rata angin untuk menghasilkan daya target. Maka diasumsikan daya target turbin 300 watt dengan kondisi kecepatan rata-rata 6 meter per sekon. Sehingga data asumsi dapat digunakan untuk menentukan luas sapuan blade atau A dan diameter sapuan blade atau D. Di sini ada CP. CP itu adalah koefisien daya atau persentase daya angin yang dapat diubah menjadi energi mekanis. Nilai CP dibatasi oleh bed limit. Diketahui nilai CP yaitu 0,9 0,5926. Selanjutnya itu menentukan luas sapuan blade dengan persamaan sebagai berikut. A 2 PT dibagi rho kali P kubik kali CP. Nah, hasilnya itu seperti ini. Yang kedua menentukan diameter sapuan blade dengan persamaan sebagai berikut. D 4A dibagi Pi. Hasilnya D 4 kali 3,83 meter dibagi Pi sama dengan 1,2 meter. Nah, setelah mengetahui nilai luas sapuan blade dan diameter sapuan blade atau D dapat digunakan untuk mengetahui nilai daya angin dan daya turbin yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang didapat. Untuk sapuan blade atau A itu 3,83 meter, yang D 2,21 meter, jari-jarinya 1,105 meter.
Terus selanjutnya mencari daya angin dengan persamaan sebagai berikut. Yang kedua itu mencari daya turbin dengan persamaan sebagai berikut. Ini ada di bawahnya. Setelah mengetahui nilai daya turbin, maka dapat diketahui nilai efisiensi dari rotor turbin. Selain mengetahui daya turbin, juga perlu mengetahui nilai densitas udara atau Rho. Di sini Rho-nya 1,225 kg per meter. Efisiensi rotor dari spesifikasi turbin yang telah diketahui yaitu sebagai berikut. Pi rotornya itu 59%. Terus menentukan diameter sapuan blade atau D dengan persamaan yang tadi D 4 kali 3,83 meter kuadrat dibagi P sama dengan 1,2 meter. Terus selanjutnya, dalam merancang turbin angin juga perlu mempertimbangkan nilai tip speed radio. Tip speed radio rasio adalah perbandingan antara kecepatan ujung rotor blade dengan kecepatan arus bebas angin. Untuk untuk turbin angin tipe horizontal memiliki nilai Kelvin yang maksimum. Selain perlu mempertimbangkan nilai solidity, solidity adalah perbandingan antara luas sudu dengan luas sapuan rotor. Mencari nilai TSR dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Terus selanjutnya kecepatan angin rancangan dan diameter secara langsung mempengaruhi besarnya putaran rotor atau RPM. Selain kecepatan angin juga terdapat kecepatan sudut. Mencari nilai kecepatan angin dengan persamaan sebagai berikut. RPM 60 kali Pi kali TSR dibagi Pi kali D. Ketemunya 218,199. Terus selanjutnya mencari nilai kecepatan sudut dengan persamaan sebagai berikut. Di sini ada desain dari turbin vertikal. Sekian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.